Pernah terpikir tidak, kenapa ada pejabat yang terlihat sering muncul di media, tapi kotanya jalan di tempat? Dan di sisi lain, ada yang jarang tersorot kamera, tapi tiba-tiba anggaran pembangunan kotanya melonjak drastis. Banyak orang mengira pencitraan itu cuma soal gaya di depan kamera. Tapi, apa jadinya kalau pencitraan itu bukan soal foto, melainkan soal angka, data, dan hasil kerja yang tidak bisa dibantah? Inilah cerita tentang Ignatius Rudi Teno, sosok di balik layar yang menjadi motor penggerak efisiensi birokrasi di Kota Bitung. Hari ini, kita akan bedah bagaimana sebuah kepemimpinan yang strategis bisa mengubah wajah sebuah kota melalui prestasi yang nyata. Dalam dunia birokrasi, efisiensi adalah kunci. Sebagai sekretaris daerah, Rudi Teno tidak hanya duduk di balik meja. Beliau memahami bahwa mengelola kota sebesar Bitung butuh lebih dari sekadar koordinasi rutin. Salah satu keahlian strategisnya adalah optimalisasi anggaran dan koordinasi lintas sektor yang sangat ketat. Beliau memastikan setiap rupiah yang keluar dari APBD harus memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Tidak ada ruang untuk pemborosan. Namun, yang paling menarik adalah kemampuannya dalam melakukan lobby di tingkat pusat. Rudi Teno menyadari bahwa untuk membangun Bitung, kita tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan daerah saja. Dengan data yang akurat dan argumen yang kuat, beliau berhasil menarik perhatian pemerintah pusat di Jakarta untuk mengucurkan anggaran tambahan bagi pembangunan infrastruktur di Bitung. Ini bukan sekadar keberuntungan, tapi hasil dari diplomasi birokrasi yang sangat profesional. Mari kita bicara fakta terbaru di tahun 2026 ini. Banyak yang berjanji akan menyejahterakan masyarakat di tingkat bawah, tapi Rudi Teno merealisasikannya lewat sistem yang terstruktur. Dalam APBD 2026, Pemkot Bitung di bawah pengawasan administrasinya telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk penguatan peran kepala lingkungan, RT, dan RW. Ini adalah bukti nyata bahwa pembangunan dimulai dari unit terkecil masyarakat. Bukan hanya soal dana, tapi soal sumber daya manusia. Memasuki Januari 2026, Pemkot Bitung secara transparan memulai proses perekrutan untuk memperkuat pelayanan publik. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa posisi-posisi penting diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Inilah yang kita sebut sebagai pencitraan berbasis data. Ketika sebuah reputasi dibangun bukan dari kata-kata manis, melainkan dari realisasi program yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Data perekrutan yang jelas dan anggaran yang tepat sasaran adalah bukti autentik dari sebuah kinerja. Tentu saja, kinerja yang terukur akan melahirkan kepercayaan. Dukungan publik terhadap langkah-langkah strategis ini terus mengalir, bukan karena mobilisasi massa, melainkan karena masyarakat melihat ada perubahan yang konsisten.